Setelah selesai observasi, anak-anak sudah keluar istirahat, kita refleksi dulu ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Anissa setelah selesai observasi? Perasaan saya setelah melaksanakan observasi yang pertama sudah lega. Leganya kenapa? Karena sudah melakukan observasi. Sebelum ini agak deg-degan karena pastinya takut gimana lah nanti pada saat ngajar bisa nggak lah anak-anak disuruh supaya benar-benar nih mengikuti apa yang dimaterikan. Jadi sudah lega. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini apa tadi? Tujuan pembelajarannya untuk pada hari ini anak-anak yang pertama bisa menggunakan kalimat was dan where dalam bentuk pertama menulis kalimat. Yang kedua berbicara mereka maju ke depan, mereka membacakan apa yang sudah mereka tulis sesuai tidak dengan apa yang diberikan oleh contoh. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran tadi sudah berhasil? Kalau menurut saya masih kurang, Bu, karena dari harusnya 16 murid yang ada, satunya Jin dari 15. Dari 15 itu ada sekitar 6 orang yang masih akhirnya kesulitan dalam menulis menggunakan was dan where. Artinya mereka masih sebagian belum paham. Jadi untuk saya bagaimana caranya minggu depan lagi mengulang materinya masih, karena saya tidak mau dulu maju oleh ada 6 orang masih belum kebingungan mereka. Kalimatnya masih belum tercapai, tapi sebagiannya yang sudah bisa saya suruh untuk pertahankan, berarti mereka sudah paham. Jadi menurut saya masih belum tapi tercapai, belum maksimal, masih separuh. Kalau belum maksimal, khususnya bagian mana yang belum maksimal itu? Mereka menggunakan kalimat was dan where dalam bentuk menulis. Menulisnya dari bahasa Indonesia dulu, mereka kesulitan, translate-nya masih bisa dibantu. Mereka masih bingung menggunakan itu gimana caranya, penulisannya harus digunakan was dengan where. Jadi itu yang harus betul-betul saya anukan dulu, karena saya tidak bisa, Bu, maju dulu kalau mereka belum bisa minimal menulis kalimatnya. Kalau untuk membaca ke depan mereka berbicara mungkin kalau untuk tulis kalau mereka paham itu enak lanjutin di materi selanjutnya. Itu tadi yang masih belum maksimal. Upaya ke depannya supaya nanti mereka maksimal sesuai keinginan Ibu tadi, apa upaya Ibu? Untuk ke depan yang mau saya upayakan cara saya ajar. Yang pertama suara saya nyaringin oleh sebagian, kalau saya lagi jelasin ada yang mengganggu teman, ada yang lalu main-main sambil cara saya mengendalikan mereka. Yang kedua supaya lebih berjalan kondusif menggunakan alat bahan ajar supaya lebih menarik mereka. Kayak tadi ada permainan, mungkin itu cuma permainan yang sederhana, mungkin mereka maunya lebih maksimal lagi dengan mungkin video supaya tambah ramai mereka. Terima kasih, Bu. Ya. Bolehkah Ibu beri saran? Ini kan pelajaran bahasa Inggris. Apa tidak sebaiknya kalau pas good morning semuanya dilakukan di awal pembelajaran itu dengan bahasa Inggris? Karena ini kan sudah kelas 6. Jadi kan kalau percakapan yang setiap hari, misalnya masuk kelas, absen, semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Karena itu setiap mengajar apapun materinya, tapi pada saat masuk dan nanti selesainya itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Kan kalau anak-anak ini mereka belajar terulang-ulang terus, misalnya Ibu masuk langsung mereka morning, langsung Ibu apa kabar kalian, semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi kan itu kalimat-kalimat yang setiap belajar itu diucapkan. Bisa seperti itu. Iya, karena kalau bahasa Inggris ini teori nggak terlalu. Anak-anak lebih ke berbicara. Kalau menulis ini sebenarnya tingkatnya tinggi. Mereka kalau berbicara itu karena mendengar, sering mendengar, mereka hafal. Nah, seperti kan anak-anak di Bali, mereka tidak belajar mendengar, berkomunikasi setiap waktu dengan bule-bule, akhirnya mereka bisa. Jadi mungkin untuk pembelajarannya lebih jangan ke teori. Karena menulis itu tinggi. Mereka harus tahu seperti ini tadi kan teorinya.
sebaiknya saya masuk mengucapkan apa kabar, anak-anak menjawab juga kami I'm fine, apa kabar dalam bahasa Inggris, karena itu bukan guru bahasa Inggris, itu guru matematika. Jadi sebaiknya itu supaya lebih bagus ya. Karena bahasa Inggris kalau teori sulit ya. Tapi kalau berbicara dengan hafalan mungkin menggunakan video pakai LCD, YouTube, mereka ikuti, itu akan lebih seru dan tidak akan sulit diajarkan. Tapi kalau dalam teori seperti ini seperti SMP, iya, jadi mereka harus tahu. Kalau dulu ibu ingat belajar bahasa Inggris SMP seperti ini. Jadi kalau untuk SD sebaiknya benar yang di buku materinya itu, tapi cara ibu ini kan materinya, tapi di awal sama di akhir itu semuanya menggunakan bahasa Inggris, dan itu ibu rasa tidak sulit kalau setiap ibu mengajar seperti itu. Kalau tadi kan banyak bahasa Indonesianya, sebaiknya secara penuh kalau masuk kelas salam, kemudian diajarkan doa, diajarkan yel-yel dalam bahasa Inggris, kan bisa ya Bu. Nah, pembelajaran itu untuk membuka dan menutup semuanya dalam bahasa Inggris. Materinya nanti di dalamnya baru ini. Bisa ya? Kurang di bagian itu tuh kan ibu bilang kurang, tetapi ibu lebih akan kena ke anak mulai SD. Iya. Terima kasih Bu untuk masukannya. Jadi saya berupaya kalau misalnya masuk dari mereka salam, berdoa segala selamat pagi. Dibuatlah doa pendek yang dalam bahasa Inggris, nanti mereka kan akan menghafalkan. Jadi setiap ibu yang mengajar mereka membacakan itu. Kemudian setiap ibu masuk, mereka sudah tahu karena ibu setiap masuk seperti itu. Yel-yel dibuatkan dalam bahasa Inggris kan akan lebih bagus. Gimana menurut ibu kalau seperti itu? Kalau yang memang pelajaran bahasa Inggris memang seharusnya seperti itu. Kalau materi nggak apa-apa sambil seperti tadi. Kalau untuk bahasa Inggris memang seharusnya dari awal sampai nutup sampai selesai mereka, atau mereka izin seperti tadi mau keluar ke toilet pakai bahasa Inggris mereka permisi. Iya Bu, benar. Kalau ibu nanti konsisten seperti itu mereka akan terbiasa. Akhirnya bahasa Inggris itu jadi mudah bagi mereka untuk yang membuka sama yang mengucapkan itu tidak kaku, tapi sudah bisa karena hafal setiap belajar seperti itu. Nah, jadi kedepannya nanti ibu akan coba. Buatkan dulu dalam bahasa Inggris, diajarkan dulu gimana mereka bila ibu katakan ini nggak usah diterjemahkan. Kan dengan sendirinya mereka akan tahu bahwa itu salam, bahwa itu selamat pagi, bahwa itu apa kabar. Nggak usah, kan lebih akhirnya kalau bahasa Indonesia itu kan mereka dari lahir, dari mulai bisa berbicara mereka sudah mendengar bahasa Indonesia. Nggak pernah mereka belajar secara khusus kecuali sudah masuk sekolah, tapi belajarnya dari kecil bisa. Jadi mungkin untuk bahasa Inggris kalau ibu melihat tadi sebaiknya yang pertama makasih Bu masukannya. Terima kasih Bu sudah melakukan observasi dengan baik. Terima kasih Bu masukan dan sarannya. Selamat pagi. Selamat pagi.